Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa melanjutkan pertanyaan menggantung tadi ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, bagaimana kemudian sebenarnya kasus-kasus seperti ini biasanya menyerang masyarakat untuk kalangan bawah atau seperti apa? Apakah memang semua kalangan masyarakat berpeluang untuk bisa melakukan kejahatan seperti ini? Oke, kalangan mana sih yang sebetulnya diserang? Oke. Yang sekarang yang terkontaminasi pornografi siapa? Kalangan mana? Semua kalangan kan? Betul. Berarti ini semua kalangan. Hanya saja mereka memang dikumpulkan dalam platform tertentu itu tadi atau kelompok-kelompok tertentu itu untuk memvalidasi perasaannya. Awalnya secara manusiawi mereka paham bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Tapi ketika ada kelompok yang memvalidasi perasaannya, mereka langsung terintegrasi dong dengan situ. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan, kita cuma ngomong di media kok, kita nggak keluar kok, kita ke keluarga kita kok gitu. Dan keluarga kita adalah orang-orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena disensitisasi ketika kita menonton pornografi itu membuat kita kebal ketika melihat awalnya perempuan dan laki-laki, kemudian laki dua, perempuan satu, dan lain-lain dan lain-lain, akhirnya mencari korban paling mudah. Korban paling mudah itu adalah keluarga sendiri. Sementara keluarga sendiri adalah seseorang yang paling mudah ditekan. Jadi itulah yang mereka harapkan gitu. Nah, ketika mereka melakukan itu, dalam agama nggak boleh, dalam hukum nggak boleh, tapi ketika di dalam media sosial siapa yang nggak ngebolehin? Semua ngebolehin gitu. Artinya dengan munculnya grup ini mereka ingin memberikan suatu eksistensi begitu ya, Mbak Hanifah? Betul sekali. Mereka mau menunjukkan eksistensi sekaligus memperbesar bahwa kita ini salah tapi banyak orang kok. Jadi kita nyari teman ya, iya, akhirnya menormalisasi. Sementara masyarakat pun ketika mengetahui, kan gini, ketika saya melihat, loh kok ini ada grup kayak gini, sebetulnya aksi saya apa sih, respon saya apa sih? Kaget doang, diem, melaporkan atau ikut menyebarkan gitu. Melaporkan itu kan kita nggak ngerti mau lapor kemana. Artinya kan berarti harus ada edukasi kepada masyarakat. Ketika ada kondisi seperti ini, ada teman seperti ini, kita harus melapor kemana. Bukan malah menyebarkan, karena ketika kita menyebarkan, orang-orang di luar sana yang nggak tahu penyimpangan seksualnya itu ternyata ada wadahnya, mereka semakinlah berbondong-bondong gitu. Ditambah lagi anonimus gitu. Mereka masuk, mereka pakai akun palsu, pakai identitas palsu. Ketika mereka keluar, aman-aman aja. Jadi semakin memudahkan ini semua menjadi semakin banyak. Oke. Nah, ini yang kita khawatirkan. Saya mungkin ke Pak Trunoyudo. Pak, kita khawatir bahwa kelompok-kelompok ini atau fenomena ini kemudian dinormalisasi ya, jadinya di kalangan masyarakat umum begitu ya. Nah, apakah mungkin polisi ini juga akan memburu member-member, puluhan ribu member-member ini akan diproses hukum? Karena khawatirnya nanti, oke, 2 grup ditutup, tapi kan bisa jadi ada grup-grup baru nanti yang muncul dan mereka berkumpul lagi nih, Pak. Tadi kami sampaikan ya, ini ditangani secara khusus maupun secara komprehensif. Langkah dari Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Siber, ini menjelaskan, ini kan ada langkah-langkah lain dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Yang pertama, melihat ini perkembangan teknologi begitu ramainya perbincangan ini, kemudian suspend dan ini dunia digital. Dan perlu diketahui, dunia digital ini kan ruang publik, bukan ruang private. Nah, tadi saya sepakat dengan apa yang Mbak Hanifah sampaikan, bahwasanya memvalidasi perasaan yang sama, kemudian memasukkan dalam suatu komunitas digital yang memudahkan masyarakat sesungguhnya, tetapi ini adalah bukan ruang private, tapi adalah ruang publik, yang tentu menjadi pembelajaran kita bersama. Kemudian langkah selanjutnya, dari Siber, saat ini kan masih ada menyita device maupun CPU dan lain-lain ini dalam rangka untuk kita uji di digital forensik. Tentu ini masih berkembang terkait dengan beberapa member yang ada ya, walaupun tantangan kita ketahui tadi begitu ramai dibincangkan, suspend dan kemudian beberapa tentu ini dunia digital tadi kita ketahui beberapa tersangka ini memiliki akun-akun yang sifatnya adalah nama fake ya. Namun demikian ini merupakan tantangan secara profesional, dalam hal ini kita akan melakukan langkah-langkah secara scientific crime investigation melalui digital forensik, Mbak Putri. Baik, Pak Trunoyudo, kami juga penasaran, Pak. Tadi juga Mbak Hanifah menjelaskan bahwa ini rata-rata masyarakat kita ketika menjadi ataupun melihat grup-grup seperti ini, mereka merasa bingung, ingin melapor kemana. Dan banyak justru akhirnya hanya di-skip saja. Mungkin dari pihak kepolisian ada saran seperti apa jika kembali melihat grup-grup seperti ini bermunculan di media sosial, Pak Trunoyudo? Iya,
Yang pertama ini juga merupakan langkah deterrent effect maupun juga langkah pencegahan atau penanganan. Tentu tadi kami sampaikan ya, ini kaum rentan baik perempuan, anak ataupun tindak pidana lainnya di dalam dunia digital. Tentu Polri memiliki hotline center di 110 atau 110, di mana yang perlu dilakukan kan awal dari tadi yang kita harapkan adalah pencegahan. Bagaimana langkah-langkah pencegahan, penanganan, kemudian terutama tadi kami sampaikan adalah pemulihan korban kekerasan seksual tadi. Maka disinilah diperlukannya adanya pendidikan publik melalui literasi-literasi yang memang kita harus lebih lagi intens melakukan literasi ini. Kemudian juga pemantauan dan kegiatan-kegiatan juga melibatkan secara sosial seperti kampanye, dan tentunya secara piranti undang-undang sudah mengatur secara tegas, baik itu undang-undang ITE, pornografi, perlindungan anak, kemudian tindak pidana kekerasan seksual. Ini tentu akan memiliki dampak deterrent effect kepada para pelaku ya, dan harapannya adalah ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi perhatian, dan terutama adalah orang tua untuk menjaga anak-anaknya ya, terkait dengan apa yang menjadi perkembangan informasi yang dibutuhkan dan apa yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan anak-anak. Ini perlu pengawasan juga terhadap lingkungan keluarga ya, termasuk di lingkungan sekitaran. Begitu Mas Philip. Baik, Pak Truno, mungkin sudah ada belum instrumen hukum di Indonesia yang mengatur pidana atas aktivitas hubungan sedara ini, Pak? Iya, dalam hal ini tadi kami sampaikan karena ini adalah kaitan kekhususan ya, bukan hanya terhadap TPKS anak dan perempuan, dan perlu diketahui dalam 6 tersangka ini Direktorat Tindak Pidana PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak mendapati ada yang sudah teridentifikasi ada 4 korban ya. 4 korban ini ada 1 wanita dewasa dan kemudian ada 3 anak. Nah, dari perkembangan ini kita tahu tadi adalah incest, di mana adalah hubungan sedarah baik antara paman dengan keponakan ataupun hubungan orang tua dengan anak. Nah, maka ini kan langkah-langkah yang perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tadi secara piranti atau undang-undang ini sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama tadi terhadap anak ya, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga terkait dengan pornografi. Tadi kami sampaikan, ruang digital pun itu merupakan ruang publik, ya, kemudahan. Dan kemudian terkait dengan alat bukti. Alat bukti, sebagaimana pada pasal 184 KUHP maupun ada satu alat bukti yang memang menjadi kekhususan di dalam dunia digital, ini akan dijadikan suatu alat bukti bagi penyidik untuk meyakinkan, menguatkan bahwasanya ini terjadi kegiatan yang merupakan tindak pidana ataupun kejahatan. Sehingga juga kita melakukan scientific crime investigation, di mana digital forensik ini juga turut secara keilmiahan dan konvensional, dan alat bukti yang ada ini akan menjadi sesuatu yang kita padukan, dan ini tidak akan terbantahkan lagi dalam scientific. Baik, terima kasih Pak Truno Yudo. Mungkin terakhir saya juga mau bertanya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau kita melihat bagaimana pelaku yang kemarin sudah diamankan, ini ada beberapa yang merupakan residivis loh Mbak. Apakah memang kejahatan-kejahatan seperti ini memang berpeluang besar para pelaku ini melakukan hal yang sama di kemudian hari? Oke, kita bisa ngomongin kriminal karir lagi ya. Iya betul. Sebetulnya ketika seseorang memiliki kemampuan di situ dan tahu bagaimana keuntungannya, mereka akan kembali ke situ gitu ya. Artinya ketika residivis ini terjadi lagi, berarti apakah selama mereka dalam proses pemidanaan itu tidak menjerakan? Gitu. Ketika tidak menjerakan, berarti begitu keluar pilihannya nggak ada lagi selain itu. Apakah pembinaan di sana itu tidak membuat mereka itu menginginkan hidup yang baru dengan pekerjaan-pekerjaan baru? Karena kalau memang ini sangat menjanjikan, kenapa? Gitu. Artinya mereka sudah mempelajari bahwa di kriminologi itu sudah ketahuan bahwa kejahatan itu dipelajari dari apa? Dari peristiwa sehari-hari, dari keuntungan yang sudah diterima, dari orang-orang yang mungkin bisa diajak untuk membesarkan bisnis ini. Nah, dari sinilah residivisnya jadi banyak. Karena kan kalau kita lihat juga dari beberapa video yang dijual juga itu kan mendapatkan keuntungan bagi para pelaku. Iya, betul begitu, sekali. Ya, itu kan pekerjaan yang sangat enak. Dia nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya tadi Pak Truno Joyo kan menyampaikannya profilnya siapa aja. Jadi
Pemilik itu apakah kejahatannya kuat gitu ya. Yang mengedarkan apakah kuat atau kuat sekali. Nah ini kan terus bagaimana pengikutnya. Kan nggak mungkin Pak Trunojaya akan menangkap 32.000 orang itu. Berarti kan harus menangkap orang-orang yang memang sangat berpengaruh saat menyebarkan. Dan kemudian membuat undang-undang atau merevisi atau menambahkan undang-undang dalam undang-undang. Sebetulnya definisi dari incest itu apa sih? Ada nggak tulisan itu secara eksplisit? Karena kalau tidak ada berarti kan tidak ada penangkapan. Mungkin terakhir Mbak singkat saja ini untuk mencegah agar fantasi ini tidak menjadi reality begitu ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat atau orang tua untuk menjaga anak-anak ini tidak terpapar dengan digital atau akun-akun yang menyimpang tadilah di dunia maya? Yang pertama, orang tua melek teknologi. Bahwa anak diam itu bukan berarti anak tidak dalam permasalahan besar. Bahwa sekarang anak-anak itu neraka ada di dalam genggamannya. Nah mereka paham nggak? Ketika anak nggak keluar, membahayakan sekali negara kita. Ketika keluar banyak begal, tapi di rumah mereka terpapar pornografi. Artinya mereka kan harus mendapatkan ilmu-ilmu parenting, seks edukasi dari sekolah, dari masyarakat, bahkan yang terkecil. Kita pertemuan RT aja harus membahas itu gitu loh. Jadi bagaimana pelaporannya, bagaimana ketika anak sudah kelihatan nih anak menyimpang harus kemana. Bahwa sekarang yang namanya konsultasi itu bukan orang gila. Tapi ketika kita membutuhkan seseorang profesional untuk berdiskusi, untuk menyelamatkan anak kita, kenapa tidak dilakukan? Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat. Bahwa lindungi anak kita, bahwa kita yang memberikan wifi gratis kepada anak kita yang memberikan handphone, kita pula yang menjerumuskan anak-anak kita. Jadi sebetulnya kemana orang tua zaman sekarang yang sudah membuat anak-anak terjerumus dalam kondisi Tidak hanya upaya pemberantasan tapi pencegahan juga harus dilakukan termasuk dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Begitu ya Mbak Hanifah. Terima kasih banyak Mbak Hanifah atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Truno Yudo atas waktunya sudah memberikan penjelasan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi on location di segmen selanjutnya ini akan menghadirkan informasi ini tembok pembatas kantor Sudin Tata Air Pasar Minggu Jakarta Selatan yang kemarin jebol setelah diguyur hujan deras. Sesaat lagi pemirsa.